Horas Amanginang dan saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan HKBP Delta Mas di pagi hari ini. Salam sejahtera bagi saudara-saudara dimanapun berada. Damai dan sukacita daripada Roh Kudus melimpah senantiasa ke dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada kami semua jemaat-Mu HKBP Delta Mas, sehingga kami boleh mendengarkan renungan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap hati dan pikiran kami, agar boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nas renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Daniel 6 ayat 23. Ayat renungan firman Tuhan akan dibacakan oleh anak remaja dari Huria kita. Nas renungan harian Sabtu 22 November 2025 diambil dari Daniel 6 ayat 23. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap Tuanku, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Dalam bahasa Batak Tidok, disuruh di Batakku do suruh-suruanna na mangutam babani singai, asauna ngau dihahua, ala na lidang au jupang di adopanna, di jolomi pe ale raja nami, dan huulahon hajahaton nanggosada. Amin. Terima kasih atas pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan kita ya Yesus Kristus. Perikop pada pagi hari ini saya beri judul Iman yang Menyelamatkan. Kisah Daniel di Gua Singa adalah kisah heroik yang sungguh memberikan spirit bagi setiap orang percaya bahwa dalam keyakinan yang sungguh kepada Allah tidak ada yang mustahil. Daniel diselamatkan dari gua singa adalah bukti bahwa orang-orang tulus hati dan jujur di hadapan Tuhan serta manusia pasti diselamatkan. Pada akhirnya mereka yang memfitnah Daniel justru dihukum dan menuai apa yang mereka tabur. Dari kisah Daniel, kita belajar bahwa orang yang jujur, tulus, dan hidup sesuai kehendak Tuhan pasti selamat. Mengandalkan Tuhan sebab menyadari bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya penolong adalah wujud iman yang berakar pada diri setiap orang percaya. Oleh karenanya, hidupkan iman itu, tetap bertumbuh pada iman yang mengarah hanya kepada Tuhan Sang Penyelamat. Janganlah mengandalkan diri sendiri. Kekuatan dan kehebatan manusia tidaklah berfaedah jika iman kepada Allah di dalam Yesus Kristus tidak bertumbuh. Setiap kita akan diperhadapkan dengan singa-singa masalah yang siap menerkam kapan dan di mana saja. Namun ketika kita berlaku jujur, tulus, dan benar di hadapan Tuhan, maka singa-singa atau masalah itu tidak akan mematikan kita, justru akan membangkitkan iman yang lebih kuat, sebab Allah telah menyelamatkan kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Dari kisah Daniel, bagi kita sesungguhnya keselamatan itu bersumber dari Allah yang Maha Kuasa. Hanya Dialah yang memiliki kuasa di bumi dan di surga. Dan sebagai Allah yang Maha Kuasa, Dia telah berjanji akan menyertai dan melindungi umatnya dari mara bahaya. Itu sebabnya ketika Daniel dihukum
Oleh lawannya, Allah tidak membiarkan maut menelan Daniel. Allah menyatakan kemahakuasaannya sehingga Daniel selamat. Yang pasti semuanya itu boleh terjadi karena iman Daniel yang kokoh dan tak tergoyahkan oleh apapun. Sebab orang yang benar akan hidup oleh iman. Daniel tidak merasa gentar walaupun hidupnya menghadapi kesulitan. Daniel yang di tengah menghadapi maut ternyata sanggup dengan hidup tenang. Ia percaya bahwa Tuhan yang Maha Kuasa akan menyelamatkannya. Dan Daniel sangat yakin bahwa Allah lebih besar dari segala kekuatan dunia. Pengalaman Daniel harus menjadi semangat baru bagi kita untuk menghadapi berbagai rintangan, bahkan maut yang mengintai hidup kita di segala perkara. Allah kita akan selalu menyertai dan akan menyatakan mujizatnya untuk menyelamatkan kita. Oleh karena itu, kita pun harus selalu beriman teguh kepada Allah, Tuhan kita. Dialah sumber kehidupan kita yang selalu bersedia menyertai dan melindungi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan di pagi hari ini. Sebagai umat ciptaan-Mu, kami harus tunduk dan sujud di hadapan-Mu. Karena melalui firman-Mu, kami telah melihat betapa besarnya kuasa-Mu atas kehidupan kami. Tuhanlah yang kami percayai sebagai pemberi kehidupan bagi kami. Tuhanlah yang kami tahu sebagai pelindung kami ketika kami menghadapi berbagai kesulitan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak yang Tuhan titipkan pada kami, keluarga lepas keluarga ya Tuhan. Tuhanlah yang memberikan hikmat pada mereka Tuhan di dalam sekolahnya dan di dalam perkuliahannya Tuhan. Agar mereka Tuhan dapat dengan cepat Tuhan menyelesaikan segala apa yang akan menjadi cita-cita mereka ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak kami Tuhan yang sudah bekerja Tuhan. Tuhanlah yang selalu melindungi mereka di setiap pekerjaannya, agar mereka Tuhan disenangi oleh teman-temannya dan begitu juga oleh pimpinannya Tuhan. Berikanlah Tuhan kesuksesan pada anak-anak kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan buat anak-anak kami Tuhan yang sudah cukup umur Tuhan untuk dapat berumah tangga ya Tuhan. Tuhan, kami memohon padamu Tuhan, tunjukkanlah jodoh yang daripadamu Tuhan, agar anak-anak kami Tuhan senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kita terima berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus yang melindungi kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.